Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يسمع اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ثم أما بعد. Baik akhibati fillah azani Allah wa iyyakum ikhwan dan akhwat Jemaah Masjid Al-Ikhlas yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kita keikhlasan dan keistiqomahan dalam beramal saleh. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesempatan yang berharga dalam kehidupan kita yang singkat ini untuk duduk bersama mengkaji dan mempelajari ajaran agama kita yang begitu mulia, agama yang Allah ridhai dan agama yang Allah Subhanahu wa taala satu-satunya Allah sempurnakan. Semoga duduknya kita di waktu yang singkat ini Allah berkenan menjadikan salah satu sebab di antara sebab-sebab kita kelak berjumpa Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi Allah ridha kepada kita, dalam kondisi Allah mengampuni dosa-dosa kita, dan semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita termasuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikumpulkan bersama orang-orang yang beruntung di hari pembalasan kelak. Allahumma amin wa ya mujibas sa'ilin. Baik jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kita hari ini adalah apa judulnya kajiannya? Enggak tahu, yang penting datang ngaji. Hari ini temanya judulnya momen emas di bulan Syawal. Apa kira-kira momen emas di bulan Syawal itu? Bagi yang jomblo, menikah. Ya. Apa Pak? Cuman puasa Syawal? Apa lagi? Coba saya mau tanya sebelum kita bahas momen emas di bulan Syawal itu tadi bagi yang jomblo atau bagi yang mampu menikah lagi atau bagi yang jomblo menikah. Momen emas. Makanya bulan Syawal ini banyak orang nikah ya. Antum banyak undangan di mana-mana, nyiapin duit banyak buat nyumbang. Kemudian yang kedua tadi apa momennya? Puasa Syawal. Kemudian apa lagi? Coba. Apa Pak? Persiapan haji. Berangkat kan hajiannya belum, masih 2 bulan lagi. Persiapan haji mungkin. Kemudian apa lagi? Momen emas di bulan Syawal ini apa kira-kira? Apa kira-kira? Udah Ustaz, gak usah tanya jawab, langsung bahas aja. Ya saya biar antum gak ngantuk maksudnya. Apa coba? Tadi ada menikah bagi orang yang jomblo atau pengen menikah lagi. Kemudian ada lagi apa? Puasa Syawal. Kemudian apa lagi? Persiapan haji mungkin kita katakan. Kemudian apa lagi? Masih antum lupa? Saling memaafkan karena lebaran. Berarti kalau nggak lebaran nggak maaf-maafan aja. Gelut aja dulu. Nanti maaf-maafannya nanti setelah lebaran gitu. Apa momen spesial atau momen emas di bulan Syawal ini? Kalau kita katakan di bulan Ramadan, momen emasnya apa saja? Banyak, seluruh amalan ibadah bahkan dimudahkan Allah Azza wa Jalla bisa dikerjakan di bulan Ramadan. Kalau bulan Zulhijjah apa saja? Momen emas di bulan Zulhijjah apa saja? Haji, kurban, kemudian puasa, kemudian apa lagi? Amalan-amalan soleh, terutama 10 hari pertama. Banyak. Nah, kita ini harus mengerti yang seperti ini, Pak. Kenapa? Karena dengan pengertian dan kita memahami keutamaan suatu amalan atau suatu hal akan menjadikan kita lebih termotivasi.
Orang yang mengetahui keutamaan sholat sunnah qobliyah subuh, yaitu 2 rakaat sebelum subuh, sama orang yang nggak mengetahui keutamaannya, lebih semangat orang yang mengetahui atau yang enggak? Tentu yang lebih mengetahui. Baik, ada satu momen emas. Bahkan kalau kita katakan ini emas yang terlupakan. Bukan emas Abdul Aziz ya. Emas yang sangat berharga dan terlupakan setelah Ramadan atau ketika masuknya bulan Syawal. Apa itu momen tersebut? Kira-kira Bapak? Momen seorang harus istiqomah. Ini yang menjadi problem dan banyak orang melupakan. Coba kita lihat, mengapa sih kita harus istiqomah setelah bulan Ramadan? Mengapa? Jawabannya yang pertama, karena bagi seorang muslim itu nggak ada batas akhir dalam beramal soleh. Nggak ada batas akhir bagi seorang muslim untuk beramal soleh kecuali setelah kematian tiba. Sebagian orang ketika setelah bertemu bulan Syawal, bahkan ketika malam takbiran, masjid sudah mulai ditinggalkan. Toyib, katakan antum pulang kampung. Memang antum sudah nggak di masjid yang antum i'tikaf. Antum selama Ramadan beribadah di masjid tersebut. Antum pulang kampung. Tetapi di kampung halaman jangan tinggalkan masjid. Karena kita ketahui mau mudik mau nggak mudik masjid ini sudah mulai ditinggalkan. Orang-orang sudah berbondong-bondong menuju kepada kesibukan-kesibukan dunia yang sementara. Allah Azza wa Jalla mengatakan Rabbuna tabaraka wa ta'ala mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah sampai datang kepastian tersebut, keyakinan tersebut, yaitu apa? Kematian. Ini Bapak yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Setiap kita baik yang sudah lama ngaji ataupun yang masih awamnya, semua di antara kita yakin bahwasanya setiap kita pasti akan mati. Tapi kenapa persiapan kita bukan kepada kematian tetapi terhadap sesuatu yang sudah Allah pastikan juga, Allah jamin juga, yaitu lebih banyak fokus kepada pencarian terhadap rezeki. Banyak orang saking sibuknya dan saking takutnya terhadap perkara besok nggak bisa makan, akhirnya rela meninggalkan sholat, rela meninggalkan sedekah. Sudah diberi kelapangan rezeki sama Allah, rela meninggalkan sedekah. Coba bukti kecil kita ini pelit adalah ketika ada kotak infak lewat di depan kita. Kita ini sering datang ke masjid, pulang dari masjid membawa sesuatu, berkat atau nasi bungkus atau lain sebagainya. Tapi ketika kotak infak lewat di depan kita, kita cuma mengucapkan Assalamualaikum, kaifahal, khair. Kotak infak lewat depan kita itu mangap terus, Pak. Kotak infak itu nggak butuh pertanyaan antum, kaifahal. Kotak infak itu lewat depan kita tuh mangap mulutnya terus buka nana. Butuh uang. Tapi kita terkadang sulit sekali, walaupun sebatas 200 rupiah. Pernah ada suatu ketika ada seorang yang berprofesi sebagai pelayan jasa online dengan kendaraannya. Cerita di motor dia menceritakan, orang-orang itu apa nggak malu ya Pak Ustadz ke masjid itu nggak ngasih sesuatu, tapi kalau pulang dari masjid pengennya membawa sesuatu. Ke masjid itu paling minimal antum bawa ya sebatas 500 rupiah. Ini ibadah. Maka kita harus menunjukkan athar atau dampak positif daripada kita beribadah di bulan Ramadan. Ini jangan sampai kita merasa bahwa Ramadan selesai maka ibadah pun selesai. Ini alasan yang pertama mengapa kita harus istiqomah. Allah mengatakan fa'idha faragta fansab. Kalau kalian sudah selesai dalam satu urusan, mengerjakan satu perkara, maka kerjakan urusan selanjutnya, urusan yang lain dengan sungguh-sungguh. Allah mengatakan demikian. Jangan merasa bahwa kita sudah selesai sholat malam, nggak ada bagi kita sholat subuh lagi. Kan ada orang rajin sholat malam, subuhnya akhirnya apa? Kesiangan. Zikiran dari sholat isya sampai tengah malam, waktu sholat subuh, dia akhirnya nggak sholat subuh.
Zikiran hukumnya sunnah, tetapi sampai lalai sholat subuh. Ini perkara yang sangat berbahaya. Ironis, sebuah bencana kita katakan, kondisi orang yang terbiasa membaca Al-Quran ketika bulan Ramadan, selepas Ramadan dia kembalikan Al-Qurannya ke dalam lemari. Dia nggak buka-buka lagi Al-Qurannya kecuali Ramadan akan datang, sehingga Al-Quran tersebut berdebu. Bahkan sebagian dari mereka menjadikan Al-Quran diam di dalam lemarinya sampai dia mati. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, coba kita tuh lihat di dalam rumah kita, Al-Quran itu ada berapa, Pak? Coba dihitung dulu, seluruhnya di dalam Al-Quran, di rumah itu ada berapa Quran? Sebagian orang itu punya Al-Quran di dalam rumahnya sampai 5, tetapi nggak ada yang dibaca. Nah, kalau kita ini punya Al-Quran, kecuali antum sebagai peneliti Al-Quran atau orang yang mendalami Al-Quran, tidak masalah punya Al-Quran jenis banyak seperti itu. Tapi kalau kita cuma butuh Al-Quran untuk dibaca satu saja cukup. Sekarang lihat di rumah kita, kalau ada beberapa Al-Quran, ambil sisanya kasihkan orang lain agar lebih bermanfaat. Jadi orang itu jangan pelit-pelit. Kalau lihat ada masjid, taruh aja masjid, atau lihat ada orang, kasih orang Al-Quran. Tapi jangan dianggurkan seperti itu. Al-Quran itu bukan alat hias, bukan sebagai perhiasan lemari, bukan sebagai pernak-pernik dalam lemari. Naas juga. Dan ironis kondisi orang yang di bulan Ramadan terbiasa dia bersedekah, suka memberi orang lain makanan, tapi selepas Ramadan dia minta makan dari orang lain. Tetap berusaha walaupun sedikit, kasih orang lain. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal ketika ditanya, mata roha ya Imam, kapan kita istirahat wahai Imam Ahmad? Apa kata beliau? Inda awwali qadamin tad'uha fil jannah. Nanti kita itu istirahat pas awal kaki kita menginjakkan surga. Karena seluruhnya ini ikhwan, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, perjalanan kita ini ujian seluruhnya. Dan ujian ini belum selesai sampai nanti kita ini benar-benar sampai surga. Bahkan seorang yang sudah tahu timbangannya ini berat pun tidak merasakan tenang, karena setelah itu masih ada ujian melewati sirat. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, bagi orang-orang yang apa? Mendapatkan catatan amalnya dari kanan. Kata Allah Azza wa Jalla di dalam surat Al-Haqqah terhadap mereka, wa amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaqulu ha'umqra'u kitabiyah inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah fahuwa fi 'aishatir radiyah fi jannatin 'aliyah. Jamin bagi mereka ke surga yang tinggi. Tapi setelah itu masih ada perjuangan bagi dia. Apa perjuangannya? Kondisi di mana semuanya dijadikan gelap gulita. Gelap gulita. Di bawahnya ada neraka jahanam dan di sana ada jembatan yang sangat tipis. Disebutkan para sahabat saat menyebutkan sifat sifat jembatan tersebut, sirat tersebut, menggelincirkan sifatnya. Asyaddu, dan lebih tajam daripada pedang. Asyaddu minas saif, lebih tajam daripada pedang. Apa yang bisa membantu kita melewati situ? Apa yang bisa membantu kita? Cuma amal soleh. Dan kesempatannya cuma antara berapa? Umat Muhammad SAW umurnya 60 sampai 70. Orang Indonesia mungkin kurang karena kebanyakan gorengan. 60 sampai 70 saja. Itu semua diperjuangkan, modalnya cuma di sini nih. Kalau sudah mati nggak ada lagi perjuangan, kita nanam itu nggak ada lagi. Maka jangan merasa puas. Makanya tadi saya ujian saya tadi pertanyaannya, apa momen emas setelah Ramadan? Lupa kita semua rata-rata. Nggak ada yang fokus ke sini, istiqomah setelah Ramadan ini nggak ada yang berpikir sampai sini. Menikahlah, puasalah. Ini yang harus kita ingatkan. Ya, ini alasan pertama mengapa kita harus istiqomah setelah bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, kenapa kita harus istiqomah? Tentu jawabannya adalah karena istiqomah perintah Allah Azza wa Jalla dan juga Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Azza wa Jalla mengatakan, fastaqim kama umir. Istiqomah kalian sebagaimana yang aku perintahkan kepada kalian.
Demikian juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya oleh sahabat-sahabatnya, ya Rasulullah, ausini, wahai Rasulullah, tolong berikan aku wasiat. Nah, ini yang seperti ini banyak dilupakan kita juga, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kita lupakan? Minta nasihat secara khusus kepada orang soleh. Antum melihat hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sering mereka mengatakan, ya Rasulullah, berikan aku wasiat. Ya Rasulullah, nasihati aku. Ini sering para sahabat seperti ini meminta. Bahkan mereka para salaf, kalau lihat ada sahabatnya atau orang soleh hendak meninggal dunia atau dia sedang mengalami sakit yang sangat berat, didatangi mereka dan mengatakan, tolong nasihati kami, tolong wasiati kami. Ini nasihat atau wasiat atau perkara yang baik yang sudah banyak mulai ditinggalkan kaum muslimin. Minta apa? Nasihat secara khusus kepada orang soleh, kepada guru, ya. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sahabat tersebut mengatakan, ya Rasulullah, ausini. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab pertanyaan sahabat tersebut atau permintaan sahabat tersebut dengan mengatakan, Qul amantu billahi tsumma istaqim. Katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah di atas hal tersebut. Kemudian yang ketiga, jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kita harus istiqomah setelah bulan Ramadan? Jawabannya adalah tidak ada satupun di antara kita yang tahu amalannya sudah diterima Allah. Coba di benak kita ini bayangannya adalah kita sudah lelah beramal tapi nggak diterima. Sedih nggak kira-kira, Pak? Atau saya buat ilustrasi lebih mudah. Antum kerja keras selama 1 bulan penuh, setelah itu antum nggak digaji, antum nggak dihargai, antum nggak dilihat sebagai karyawan. Sedih nggak rasanya? Bukan hanya sedih, menggerutu. Ini yang harusnya terbesit di kepala kita. Kita ini khawatir, timbul di dalam diri kita ini kekhawatirkan, apakah amalku ini selama ini diterima atau enggak? Antum terawih berapa lama selama Ramadan? Berapa hari? Berapa hari selama Ramadan? Alhamdulillah 30 hari. 30 hari itu coba dilihat. Ada nggak ya yang diterima oleh Allah? Harus timbul perasaan seperti ini. Coba lihat kisah Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail alaihissalam. Ketika mereka mendirikan Ka'bah. Jadi pondasinya Ka'bah itu sudah ada, Pak. Ya, Ibrahim tidak meletakkan pondasi di sana, tapi pondasinya sudah ada. Wallahu a'lam bishawab, siapa yang meletakkan? Ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan itu diletakkan malaikat sebelum Adam diturunkan ke bumi. Ada yang mengatakan Adam yang meletakkan di situ. Kalau pondasinya Ka'bah nggak ada sebelum Ibrahim, nabi-nabi sebelumnya hajinya di mana? Ya. Makanya Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam itu hanya meninggikan bangunannya, bukan membangun tempatnya meninggikan. Nah, kita lihat ketika Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail alaihissalam, ketika mereka berdua meninggikan Ka'bah. Coba perhatikan, Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya beliau mengatakan, mereka berdua ini setiap meletakkan satu bata, berapa? Ka'bah itu berapa batu bata? Nggak tahu, Pak. Setiap satu bata diletakkan, dia berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Yang dibangun rumahnya siapa, Pak? Rumah Allah. Yang nyuruh siapa? Allah. Dikerjakan karena Allah. Lah kita terkadang amalan nggak tahu ini sesuai perintah Allah atau enggak, tapi sudah petentang-petenteng kayak sudah merasa diterima. Ibrahim alaihissalam yang sudah mendapat jaminan bahwasannya dia adalah Khalilullah. Ibrahim alaihissalam yang sudah mendapat predikat bahwasannya dia adalah bapaknya para nabi. Ibrahim alaihissalam yang sudah mendapat jaminan bahwasannya dia adalah penghuni surga, manusia yang mulia. Tetapi dia masih berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar amalannya diterima.
Lantas siapa kita dibandingkan Ibrahim alaihissalam? Yang nggak ada predikat bagi kita bahwa kita penghuni surga. Nggak ada predikat bagi kita semua bahwasanya kita akan selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada predikat bagi kita bahwasanya kita adalah orang-orang soleh dan amalan kita sudah sesuai dengan apa yang Allah ridhoi. Nggak ada predikat dalam diri kita. Nggak ada predikat dalam diri kita bahwasanya kita adalah insan-insan yang bertauhid dengan tauhid yang sempurna. Tapi kita merasa tenang. Allah mengatakan wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim. Ingatlah ketika Ibrahim meninggikan. Jadi jangan dikatakan Ibrahim membangun. Kalau dikatakan yang membangun Ka'bah siapa? Allahu a'lam. Tapi kalau dikatakan yang meninggikan siapa? Ibrahim. Allah yang mengatakan wa idh yarfa'u. Rafa'a yarfa'u, meninggikan. Qawa'ida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal. Qawa'id, dasar-dasar, pondasi. Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan Ibrahim meninggikan pondasi. Wa id yarfa'u Ibrahimul al-qawa'id. Qawa'id apa tadi? Dasar-dasar atau pondasi rumah Allah Subhanahu wa taala. Wa Ismail, dan juga Ismail, mereka berdua meninggikan. Mereka mengatakan Rabbana taqabbal minna, ya Allah tolonglah terima dari kami, innaka antas sami'un alim, sesungguhnya engkau maha mendengar dan engkau maha mengetahui. Tengok sekali lagi, amalan yang mereka kerjakan bukan amalan biasa-biasa saja. Amalan yang mereka kerjakan adalah amalan yang mulia. Meskipun demikian mereka masih saja meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diterima amalan mereka. Mengherankan Pak, bahkan sebagian kita mungkin sampai detik ini ada di antara kita yang belum berdoa kepada Allah agar amalannya selama Ramadan diterima. Padahal Syawal udah mau selesai. Dan kita nggak tahu amalan kita ini sesuai dengan petunjuk Nabi atau enggak. Apakah berdasarkan hadis yang sahih atau cuma melu-melu dok, ikut-ikutan dok? Lihat perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan kanu liqabulil amali ashaddu ihtimaman minkum bil amal. Jadilah kalian orang-orang yang lebih semangat dan fokus pada diterimanya amal daripada banyak beramal. Alam tasma'u liqaulillahi ta'ala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Tidakkah kalian mendengar firman Allah? Tidakkah kalian mengetahui firman Allah? Innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah itu hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Dan tujuan puasa kita agar menjadi apa? Orang yang Nah sekarang tanya sama diri kita, ini Syawal mumpung belum selesai. Masih ada seminggu lagi lebih kurang. Kita ini selepas Ramadan jadi lebih baik atau sami mawon podowai? Atau kembali jadul waliyadzubillah jadi lebih buruk? Hati kita menjadi hati yang sama saja, hati yang masih pendendam, hati yang pemarah, hati yang suka hasad, hati yang di dalamnya ada kesombongan. Atau penyakit-penyakit itu kita masuk dalam bulan Ramadan terkikis dan mulai hilang. Hati yang memiliki rasa peduli kepada sesama muslim, hati yang peka kepada sesama muslim, bukan yang pokok. Tahu bantu megok, kata orang Jawa. Pokok itu bodoh, nggak punya rasa peka, nggak punya kepedulian. Apakah sama seperti itu kita masuk bulan Ramadan? Coba kita lihat diri kita. Tujuan kita berpuasa adalah apa kata Allah? Agar menjadi orang yang bertakwa. Nah sekarang pertanyaan saya, setelah kita keluar dari bulan Ramadan, apakah kita menjadi hamba Allah yang lebih takut kepada Allah? Apa sami mawon podowai? Masih sombong. Ciri-ciri orang sombong itu diantaranya apa? Ciri-ciri orang sombong. Di antaranya yang mudah kita lihat itu suka memotong pembicaraan orang lain. Ini sifat orang sombong, suka memotong pembicaraan orang lain. Selain dia tidak beradab, dia juga sombong. Kenapa orang yang suka memotong pembicaraan orang lain dikatakan sombong? Karena dia merasa lebih tinggi, omongannya lebih layak diterima dan lebih didengar. Tapi kalau orang yang tawadhu, dia akan mendengarkan orang lain berbicara. Ini dan selain itu juga sisi daripada adab yang mulia.
Kemudian orang yang sombong suka apa lagi? Ciri khasnya orang yang sombong yang dapat kita lihat, orang yang sombong itu akan lebih mudah emosi. Antum lihat diri antum sama istri itu lebih mudah emosi atau enggak? Coba saya ngomong sama antum, antum berani marah sama saya? Pertama nggak berani, kenapa? Ya karena ustadz yang pertama. Yang kedua kenapa? Karena nggak dekat. Kenapa kita sama istri kita berani marah, berani meninggikan suara, berani mukul mungkin sebagian dari kita? Karena kita merasa bahwa istri kita tuh lebih lemah daripada kita. Dan sifat sombong itu ada karena diri seseorang merasa lebih tinggi daripada yang lain. Kapan sifat-sifat ini ada dalam diri seseorang, maka orang ini adalah orang yang sombong. Dan Nabi mengatakan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Gak akan masuk ke dalam surga orang yang di dalam hatinya ada penyakit sombong walaupun sebesar biji dzarrah. Sehingga apa dampaknya? Orang yang sombong itu sulit untuk senyum. Menyapa orang lain sulit. Merasa apa? Bahwa dirinya lebih layak disapa. Nah ini kita lihat dalam diri kita. Perkataan Ali bin Abi Thalib kita lihat. Apakah setelah masuk Ramadan, kita keluar dari bulan Ramadan, kita menjadi orang-orang yang bertakwa, lebih takut kepada Allah, lebih sayang kepada sesama muslim, sama anak-anak lebih baik, sama istri lebih baik, kepada tetangga lebih baik atau tidak? Ini harus kita lihat dalam diri kita. Allah mengatakan apa? Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah itu hanya menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Dan apa ganjarannya bagi orang-orang yang bertakwa? Innalil muttaqina mafaza. Surga bagi mereka. Dan banyak ayat-ayat yang menyebutkan balasan bagi orang yang bertakwa surga. Dan Nabi SAW mengatakan, innalil jannati huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bisyahawat. Surga itu dikelilingi oleh perkara-perkara yang dibenci oleh jiwa. Dan neraka dikelilingi oleh perkara-perkara yang disenangi dengan jiwa. Kapan kita menuruti hawa nafsu kita, berarti sejatinya kita ini sedang sombong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih menuruti hawa nafsu, menentang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sungguh indah sekali perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Bahkan dulu para salaf, antum tidak asing dengan perkataan ini. Tidak asing dan sering diulang-ulang, bahkan hampir setiap majelis ketika bulan Ramadan hampir sering diulang perkataan ini. Yaitu apa? Bagaimana dahulu para salaf mereka berdoa 6 bulan sebelum masuk setelah Ramadan dan 6 bulan menuju Ramadan. 6 bulan mereka berdoa agar amalannya diterima, 6 bulan mereka berdoa agar mereka dimasukkan Allah kembali ke dalam bulan Ramadan. Coba kita lihat diri kita sekali lagi. Udah berapa banyak doa yang kita minta sama Allah agar Allah ini berkenan menerima amalan kita. Amalan kita ini seberapa sih, Pak? Ya, amalan kita ini nggak ada sebanding dengan para salaf. Nggak usah dengan para salaf, dengan orang-orang soleh yang hidup sebelum kita ini nggak sebanding. Yang sezaman dengan kita tapi hidupnya mereka sudah mati sekarang. Ini nggak sebanding mungkin dengan mereka. Siapa di antara kita yang masih membaca Al-Quran dengan cara mentadabburi sebagaimana dulu para salaf? Mungkin sangat jarang di antara kita. Hafalan Quran beserta tadabburnya, siapa di antara kita? Mungkin ada tetapi sangat jarang. Maka kita ini lebih layak meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Nggak ada di antara kita yang tahu apakah amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak. Baik, kemudian yang keempat, mengapa kita harus istiqomah setelah bulan Ramadan? Karena jawabannya yang keempat, karena yang menjadi tolak ukur bagi seorang muslim itu adalah akhirnya. Akhir kehidupannya. Apakah di akhirnya dia itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ataukah tidak? Siapa di sini yang umurnya di bawah 40 tahun? Saya. Cuma saya toh. Antum udah 40 plus. Antum berapa? Hah? Kok nggak ngaku? Mau menuakan diri ya? Baik. Antum yang sudah masuk di bawah
atau di atas 40, ya. Ini bukan menakut-nakuti tetapi sebagai nasihatnya. Usia 40 itu adalah satu-satunya usia yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullahu taala ketika menyebutkan tentang umur 40 di dalam tafsirnya, beliau mengatakan atau memberikan nasihat hendaknya orang yang sudah 40 tahun ini hati-hati. Karena apa yang menjadi kebiasaan dirinya ketika hidup ini akan menjadi fondasi atau tolak ukur kematiannya. Artinya apa? Siapa yang terbiasa melakukan amal soleh setelah 40 tahun, kita memohon kepada Allah agar diwafatkan dalam kondisi husnul khotimah. Tetapi siapa yang kondisinya buruk, ya, kondisinya buruk setelah 40 tahun, sejatinya dia sedang membangun fondasi nanti kalau ketika kematian tiba, dia mati dalam kondisi su'ul khotimah, waliyadu billah. Apa nggak cukup 40 tahun ke bawah itu beramal soleh? Bermaksiat kepada Allah, apa nggak cukup? Itu 40 tahun ke bawah kan usia kuat-kuatnya orang. Usia di mana orang produktif-produktifnya. Usia 40 tahun atau 35 plus, 35 itu biasanya atau 36 itu biasanya orang sudah mulai merasakan penyakit-penyakit, ya enggak? Yang mulai merasakan ada penyakit A, B, C, D, yang gulanya lah, kemudian apa lagi? Kolesterol lah, apalagi asam urat lah, penyakit yang mulai menggerogoti diri. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya Allah menciptakan manusia itu dari kondisi lemah, kuat, kemudian melemah lagi, ya melemah itu nanti dimulai dari usia 40 tahun. Ada pemain bola 40 plus ada nggak yang masih aktif main atau atlet? Nggak ada. Rata-rata berapa? 35. Dan penghuni surga rata-rata umurnya berapa? 33 sampai 35. Segitu. Dan kekuatannya bagaimana penduduk surga? Nabi menyebutkan kesibukan penduduk surga itu menggauli istrinya sampai 100. Semangat langsung. Ini artinya mereka sangat kuat di sana. Tapi di dunia nggak ada. Ini kalau usia sudah segini kita nggak memperbaiki diri, apa sudah siap di akhir kehidupannya? Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala, beliau ketika menyebutkan tafsir tersebut, ini harusnya menjadi motivasi bagi kita, bahwasanya usia udah 40 tahun ini usia harus mempersiapkan diri, ya. Coba kita lihat, ada kisah yang disebutkan Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah taala dalam kitabnya At-Tadhkirah. Beliau menyebutkan kisah tentang seorang muadzin. Di sini muadzin dulu. Mana? Muadzin. Antum berapa tahun tadi? 23. Ini muadzin. Antum berapa tahun jadi muadzin? Baru berapa? Baru? Hah? Berapa? 4 bulan. Udah lewat masa probation berarti. Layak diangkat jadi karyawan. Ini kisah Imam Al-Qurtubi. Menjadi muadzin selama 60 tahun. Berapa? 60? Berapa persennya dibanding antum? Muadzin 60 tahun. Dia tuh setiap mau adzan naik ke menara. Enggak seperti kita tinggal satu tombol pencet, suara keluar. Dia naik ke menara. Dan setiap kali naik menara orang ini, dia lihat tetangga masjid itu wanita yang cantik jelita. Tapi agamanya non-muslim. Karena seringnya dia melihat wanita tersebut, jatuh cintalah dia terhadap wanita tersebut. Akhirnya suatu ketika dia turun dari menara, datang ke rumah tersebut. Allah alam, saya lupa di sini atau tidak disebutkan di sana apakah dia setelah mengumandangkan adzan atau ketika hendak mengumandangkan adzan. Yang jelas dia turun dari menara untuk menyampaikan perasaan tersebut kepada wanita tersebut. Dia mengatakan kepada wanita tersebut, aku pengen menikahimu, Mbak. Bahasa kita, Mbak, aku pengen menikahimu, Mbak. Apa kata wanita tersebut? Tidak mungkin. Dia mengatakan, enggak bisa. Kamu dan saya beda agama. Apa kata muadzin tersebut? Aku saat ini kafir, kata dia. Waliyadzubillah. Gara-gara apa? Wanita. Aku saat ini kafir, kata dia. Aku sudah bukan muslim lagi, kata dia. Waliyadzubillah. Sallallahu alaihi wasallam. Berapa tahun tadi?
60 tahun. Wanita tersebut mengatakan, aku nggak percaya kalau kamu sudah keluar dari agamamu. Maka bapaknya memerintahkan, buktikan kalau kamu memang sudah keluar dari agamamu. Disuruh dia minum khamr. Tanggaplah khamr tersebut. Akhirnya mereka percaya, oh ini sudah masuk Islam. Saat itu dipersilahkan, ya udah kalau gitu, silahkan kau bersama putriku. Baru naik beberapa anak tangga untuk membersamai si wanita tersebut, kepleset mati, Bang. Kepleset oh iya, 60 tahun. Maka ini penting bagi kita jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah merasa puas dengan amal yang sudah kita kerjakan. Perjalanan di sana perjalanan yang sangat panjang. Saya nggak katakan sangat panjang tadi, tapi kalau nafas saya nggak habis saya teruskan itu. Sangat panjang, Pak. Karena sejatinya usia kita ini atau fase perjalanan kita di kehidupan ini semakin ke sana akan semakin panjang. Kita lihat ke belakang fase yang sudah kita lewati, yaitu fase alam janin. Berapa lama? Normalnya cuma 9 bulan. Normalnya. Mungkin ada yang lebih sedikit, mungkin ada yang kurang sedikit, ya kan? Normalnya 9. Setelah itu kita masuk fase apa? Masuk kehidupan dunia yang sekarang kita jalani. Berapa lama? Ya nggak tahu, antum sekarang beda-beda umurnya. Tapi Nabi SAW sudah memberi indikasi bahwasanya umat beliau itu antara berapa? 60 sampai 70. Orang Indonesia bisa kurang karena kebanyakan gorengan. Enggak, bercanda. 60 sampai 70 tahun. Setelah itu masuk alam barzah, alam kubur. Berapa lama di alam barzah? Enggak tahu. Adam alaihissalam, manusia pertama di muka bumi ini, sampai sekarang masih di barzah. Setelah itu masuk alam mahsyar. Berapa lama di alam mahsyar? Berapa lama? Wallahu a'lam. Yang satu harinya itu sama dengan 50.000 tahun kehidupan dunia. Satu hari sama dengan 50.000 tahun. Ngantri, Pak, ngantri. Kemudian setelah itu ada fase apa? Alam abadi, surga atau neraka, yang lebih lama fasenya. Nah, itu semua modalnya cuma di sini. Maka kalau kita ini, Pak, misalnya kita mau sedekah, jangan mikir enak banget ya dia dapat duit terus. Jangan mikir itu, Pak. Yang kita pikirkan, ini untuk tunggangan saya. Kita mengeluarkan duit, membantu masjid, menolong sesama muslim. Yang kita pikirkan, ini untuk saya sendiri. Jangan pernah berpikir, setan tuh mengatakan, kamu sering ngasih dia, enak banget dia nggak kerja dikasih terus. Jangan mikir itu setan itu. Dan saya katakan jemaah yang dimuliakan oleh Allah, sering nggak antum dikatakan sama teman, Pak, jangan sama dia, Pak. Antum cuma dimanfaatin. Sering nggak dengar kalimat seperti ini? Itu setan, Pak, saya katakan. Setan dari kalangan manusia, minal jinnati wanas. Akhirnya apa? Orang kalau dikatakan kamu tuh cuma dimanfaatin, akhirnya dia nggak mau memberi manfaat lagi. Padahal Nabi mengatakan apa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik adalah manusia yang memberi manfaat kepada manusia yang lain. Berarti ketika antum dikatakan antum cuma dimanfaatin, berarti secara zahir antum menjadi orang bermanfaat, enggak? Menjadi orang yang bermanfaat secara zahir. Seperti orang mengatakan, jangan sok alim. Akhirnya mundur dia. Lebih baik dikatakan sok alim daripada sok bejat. Berarti kalau ketika antum dikatakan sok alim kamu sekarang, berarti secara zahir kita sudah menjadi alim belum? Lebih baik daripada kondisi sebelumnya. Nah, cuman yang jadi masalah setan itu datang di situ. Akhirnya kita baper. Setelah baper, akhirnya makannya cuma wafer. Habis itu kenalah penyakit liver. Kita ini sering gitu, Pak. Dikatakan, jangan gitu, Pak, kamu cuma dimanfaatin. Ya bagus dimanfaatin, kamu menjadi orang yang bermanfaat. Jangan so alim, bagus. Anda berarti sudah nampak secara zahir sebagai orang yang lebih baik daripada sebelumnya. Coba kita lihat, Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, beliau menceritakan bahwa Nabi SAW pernah melihat seorang yang membunuh orang musyrik, dan dia merupakan salah satu prajurit muslim yang gagah berani. Namun akhirnya beliau mengatakan, man ahabba ayyanduru ila rajulin min ahli an-nar falyandur ila hadha.
Siapa yang ingin melihat penduduk neraka, silahkan lihat orang ini. Maka orang-orang pun mengikutinya, dan terus dia hingga prajurit tadi yang terluka sampai di suatu tempat akhirnya dia bunuh diri. Oh, berarti penghuni neraka. Artinya apa? Yang nampak di dalam diri kita ini tidak menjamin di akhir kehidupan. Maka minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus istiqomah setelah Ramadan. Harus istiqomah setelah Ramadan. Lantas apa sih kiat-kiatnya agar kita bisa istiqomah? Masih ada berapa menit lagi? Hah? Berapa menit? Udah habis? Belum? Sampai jam berapa? 12. Baik, yang pertama, kiat-kiat agar kita istiqomah. Yang pertama, hendaknya setiap kita mendekat kepada Al-Quran. Bapak yang dimuliakan oleh Allah dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, gak akan pernah merugi orang yang dekat dan interaksi dengan Al-Quran. Seluruh yang dekat dengan Al-Quran dan bersangkutan dengan Al-Quran pasti ada keberkahan dalamnya. Kota yang disandingkan dengan Al-Quran, ada berkah gak dalamnya? Makkah dan Madinah. Sampai-sampai ada surat Madani, ayat Madani, ayat Makki, ayat Makkiyah, surat ayat, kemudian surat Makkiyah. Kemudian apa lagi yang berkaitan dengan Al-Quran berkah? Banyak orang-orang yang dekat ke Al-Quran itu selalu berkah. Banyak hal-hal yang berkaitan dengan Al-Quran berkah. Maka kita kalau di bulan Ramadan sudah terbiasa membaca Al-Quran 1 juz. Sekarang ini minimal di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan, sehari itu Pak, minimalnya kalau nggak bisa sejuz, kurangin aja setengah juz, 5 lembar. Kalau nggak bisa lembar, kurangi 2 lembar setengah. Kalau nggak bisa juga karena mungkin memiliki kesibukan yang sangat banyak, dikurangin menjadi 1 lembar. Nggak bisa juga dikurangin 1 halaman. Nggak bisa juga paling minimalnya 1 ayat. Nggak bisa 1 ayat, tangisi diri Anda karena terlalu banyak dosa. Karena dosa inilah yang menghalangi seorang dari membaca Al-Quran. Kita sudah terbiasa 1 bulan penuh dibimbing Allah, dilatih Allah, digojlok kalau bahasa kita. 1 bulan penuh kita digojlok untuk terbiasa dengan Al-Quran. Selepas Ramadan jangan tinggalkan Al-Quran. Kemudian yang kedua, kiat-kiatnya agar kita bisa istiqomah adalah komitmen pada syariat Allah dan amal soleh. Kita harus berkomitmen dengan syariat agama Allah dan juga kita beramal soleh. Makanya Allah mengatakan yusabbitullahu alladhina amanu fil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah akan meneguhkan orang-orang yang beriman dari perkataan mereka di kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Kemudian tentunya yang ketiga, agar kita istiqomah adalah kita hendaknya banyak meneladani para nabi. Banyak mengatakan, kamu umat siapa Pak? Umat Muhammad. Tetapi gaya hidupmu nggak kayak hidupnya Muhammad. Makanya sering dikatakan kan seperti ini Pak, orang itu dikumpulkan di surga bersama siapa? Kata Nabi SAW apa? Anta ma'aman ahad. Kamu akan dikumpulkan bersama siapa yang kamu cintai. Ini hadis benar dari sabda Nabi SAW, ini hadis sahih benar. Tetapi tidak cukup hanya sebatas mencintai kemudian dikumpulkan, nggak cukup. Karena konsekuensi daripada cinta yang benar itu adalah mencocoki perbuatan siapa yang kita cintai. Orang itu bisa cinta sama pemain bola Cristiano Ronaldo misalnya, sampai dia gaya nendangnya dimirip-miripin, potongan rambutnya dimirip-miripin, tapi sayang kulitmu ora cocok, kulitmu peteng Pak, kulitmu gelap, ya duitmu juga nggak banyak, banyak utang yang ada. Orang cocok babar belas kan. Ada orang Indonesia lihat artis Korea rambutnya warna ungu, diunguin rambutnya, orang cocok babar belas, kulitmu ireng Mas, ya duitmu ora ono, kamu nggak punya uang juga. Cocok Nabi SAW, cocoki. Ya. Jadi kita itu akan dikumpulkan bersama siapa yang kita cintai, itu adalah apa? Konsekuensinya amalan tersebut harus mencocoki siapa yang kita cintai. Karena kalau sebatas klaim cinta, orang-orang Yahudi juga mengklaim mereka cinta kepada para nabi. Tapi apakah mereka mencocoki para nabinya? Enggak. Tidak ada
ada orang-orang Yahudi mencocoki amalan para nabinya, bahkan nabi-nabinya dibunuh. Maka jangan heran kalau orang-orang Israel, orang-orang Yahudi zaman sekarang suka menyelisih perjanjian, gencatan senjata masih perang. Ya jangan heran, memang kelakuan mereka seperti itu. Ya. Kemudian yang keempat adalah kita agar istiqomah banyak doa minta kepada Allah, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita diistiqomahkan. Istiqomah dalam amal soleh, istiqomah di dalam iman. Ini paling penting Pak, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian tentunya yang penting juga agar kita istiqomah adalah hendaknya kita senantiasa bersama jamaah, sering kumpul bersama orang soleh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan, "Alaika bil jamaah, fa innama ya'kulu dhi'bu al-qasiyah." Hendaknya kalian bersama para jamaah, orang-orang yang senantiasa melakukan amal soleh, sering ngumpul bersama mereka, karena sesungguhnya domba itu, sesungguhnya serigala itu akan memakan atau memangsa domba yang sendiri. Apa maksudnya Pak? Setan itu akan lebih mudah menerjang orang yang dalam kesendirian dibanding orang yang sering bersama para jemaah. Coba sekarang lagi ngumpul gini, antum nonton tontonan maksiat, berani? Malu sama kanan kiri. Tapi kalau di rumah, lihat mantan pacar saya, Masya Allah sekarang cantik, murojaah, padahal punya istri Pak. Murojaah dia, Masya Allah, masa lalu ini. Ya Pak, kok ketawa tuh? Kayaknya lagi mengekspresikan pengalaman. Enggak Pak. Jadi ya kita apa? Dan Nabi SAW juga mengatakan, tuba liman ja'alallahu mafatihal khairi ala yadayhi. Beruntunglah orang yang Allah jadikan sebagai pembuka pintu kebaikan melalui tangannya. Jadi kita harus dekat dengan ulama, dekat dengan orang soleh. Antum tuh loh Pak, minimal di HP antum ada kontak satu aja paling minimal, ustadz gitu. Jadi suatu waktu antum ada problem, nggak buka Syekh Google, antum tanya langsung sama ustadz, dekat sama ustadz, sehingga lingkup kita ini lingkup ilmu. Ya, tanya Google, dikit-dikit Google, dikit-dikit Google, Syekh Google. Sekarang ada Syekh GPT sekarang, ada Syekh Gemini juga. Tanya ustadz, ya, tanya ustadz, biar apa? Ilmunya bisa dipertanggungjawabkan. Kalau antum bertanya kepada ustadz, kemudian ustadznya jawabannya salah, yang dosa siapa? Ustadz. Tapi kalau antum tanya sama Syekh Google, terus jawabannya salah dan antum tergelincir, dosanya ke siapa? Berlipat-lipat ke antum. Allah mengatakan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahlinya kalau kalian tidak tahu. Berarti konsekuensinya apa? Jangan sok tahu. Berarti kita kebanyakan tanya Syekh Google itu apa? Intinya sok tahu. Walaupun mungkin kita ada situs-situs yang benar, tapi kan kita diperintahkan tanya sama ahli. Google bukan ahli. Dia hanyalah alat bantu. Hanyalah alat bantu. Kemudian selanjutnya agar kita istiqomah adalah sering-sering mendengarkan nasihat orang soleh. Sering-sering Pak dengarkan nasihat orang soleh. Orang soleh yang masih hidup maksud saya. Ini paling penting terutama. Ada orang datang kepada kuburan orang soleh. Orang soleh yang di kuburan itu butuh doaan tuh Pak. Dia lagi ditanyai, lagi menghadapi ujian, itu butuh doa kita. Bukan kita minta doa mereka. Ini cara berpikirnya kebolak-balik ini. Ya, terus kemudian selanjutnya agar kita istiqomah, sering-sering Pak mengingat surga dan neraka. Sering-sering Pak mengingat surga, mengingat neraka. Ingat-ingat nikmat di surga. Nikmat di surga yang paling tinggi ya Bapak, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu bidadari Pak. Bidadari surga. Kalau dibayangkan tentang sifat bidadari, nyampe nggak akal kita Pak? Nggak nyampe akal kita. Ada yang dikatakan bidadari itu. Database otak kita akan ngambil wanita yang tercantik saja yang pernah kita lihat. Tapi nggak akan kita bisa bayangkan begitu cantiknya bidadari surga, yang tulang sumsum mereka terlihat. Bukan mengerikan, ini tanda bahwasanya mereka begitu indah. Ingat-ingat neraka, bahwa kalau beramal seperti ini, hukumannya seperti ini. Penting belajar dosa-dosa besar. Di sini ada kajian dosa-dosa besar kan?
Ada. Nah, itu diperhatikan dosa-dosa besar. Ya, dosa-dosa besar apa? Agar kita ini semakin menjauh. Kemudian setelah itu yang terakhir, sudah waktunya sudah habis ya? Waktunya. Sudah masuk syuruk ya? Belum? Hah? Jangan sampai jam 7 habis suara saya ini. Lihat antum, air minumnya aja sampai botolnya bengkok nih. Kelelahan dia. Lelah berdiri dia dari tadi. Sampai jam berapa coba saya tanya? Berapa menit lagi? 5 menit, baik. Yang terakhir adalah beramal, walaupun cuma sedikit. Mungkin dulu kita selama Ramadan terbiasa sholat malam dengan tarawih berjamaah 11 rakaat. Sekarang kalau nggak bisa lagi 11 rakaat tiap hari, paling minimalnya Pak 3 rakaat. Nggak bisa 3 rakaat, paling minimal 1 rakaat. Nggak bisa 1 rakaat, nangis. Antum berarti nggak ada bekas setelah Ramadan. Paling minimalnya itu Pak, setiap malam, witir saja. Kalau nggak bisa 11 rakaat, paling minimalnya apa? 3 rakaat. Nggak bisa 3 rakaat masih ngerasa berat, paling minimal 1 rakaat setiap hari, sampai Ramadan akan datang. Tetapi jangan ditinggalkan sama sekali. Jangan ditinggalkan sama sekali. Paling minimal 1 rakaat, jangan ditinggalkan. Sedekah, mungkin selama Ramadan setiap hari 50.000. Ya sekarang paling minimal masuk masjid itu masukkan kotak infak, walaupun cuma sebatas 500 rupiah. Karena sering kita kalau bersih-bersih rumah tiba-tiba nemu uang receh ya nggak? Coba uang-uang receh itu kalau dimasukkan masjid bermanfaat nggak? Antum tanya DKM, pasti jawabannya bermanfaat, ya nggak? Ngitung pas ngitung duit itu kan lumayan ini. Coba setiap masuk masjid, di antara kita nih, setiap masuk masjid 500 rupiah saja. Ini sekarang berapa orang sekitar berapa ini? 35. Kalau setiap masuk masjid 35, setiap orang ini 500 rupiah, berapa sudah di kota infak itu? Ustadz saya nggak bisa, malu saya Ustadz ngeluarin kalau receh. Ya keris deh. Pakai keris. Karena untuk transfer juga nggak ketahuan. Banyak alat-alat. Ya, tapi jangan ditinggalkan amal-amal soleh yang kita biasa kerjakan di Ramadan. Di Ramadan selama 1 bulan penuh terbiasa menjaga lisan, nggak bertutur kata yang jorok, terbiasa menahan marah. Selepas Ramadan jangan mudah marah. Tahan lisannya. Jangan suka mengumpat. Tapi seringlah ngumpet. Nggak apa-apa. Ya, ngumpet sama ngumpat kan beda. Ngumpet itu maksudnya menyendiri. Ya, kalau banyak fitnah kita menyendiri. Dan banyak amalan-amalan yang penting kita jangan sampai kita tinggalkan apa yang sudah kita biasakan di bulan Ramadan. Ini beberapa kiat-kiat dan alasan mengapa kita harus istiqomah. Karena istiqomah ini adalah perkara yang paling manis dan perkara yang dia menjadi emas setelah Ramadan. Ramadan ini ibaratnya kita apa? Latihan. Kita menempuh diri kita, menempa diri kita, membiasakan diri kita. Nah, ujian sesungguhnya ini sekarang mulai Syawal. Syawal sampai nanti bulan apa? Sya'ban. Habis itu kita masuk sekolah lagi. Nah, 11 bulan ini kita ujian. Ujiannya 11 bulan. Apa sih dampak-dampak Ramadan dalam diri kita? Sampai kapan ini? Sampai kita mati. Ada dampaknya lebih baik atau? Makanya setiap orang yang bertemu Ramadan satu ke Ramadan berikutnya, harusnya setiap tahun tersebut dia menjadi jauh lebih baik, jauh lebih baik lagi. Jangan tiap tahun makin pelit, tiap tahun makin kasar, tiap tahun makin jelek wajahnya, nggak pernah senyum. Tiap tahun punya senyum. Coba lihat kanan kiri senyum coba. Yang malu, giginya aurat ya Bang Pak? Kan bukan, sama-sama muslim, gigi bukan aurat ya. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat yang kita sampaikan, dan mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dalam kebaikan dan kita dimudahkan untuk beramal soleh. Gak ada pertanyaan ya? Gak usah ya? Ya nanti pertanyaannya langsung di alam kubur aja. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.